Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kesehatan lingkungan, memahami dan merawat. Semoga apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi kalian yang menonton video saya. Terima kasih. Jadi langsung saja, yaitu apa sih itu kesehatan lingkungan? Jadi kesehatan lingkungan adalah merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang menekankan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah bagian dari ilmu ini mencoba untuk mendorong strategi dan program untuk mengurangi paparan polusi di udara, air, tanah, dan makanan untuk mengamankan dan membangun lingkungan yang lebih baik bagi manusia. Kesehatan lingkungan merupakan upaya untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang muncul dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Ada beberapa pengertian kesehatan lingkungan menurut para ahli. Itu yang pertama, menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat manusia. Yang kedua, H.J. Mukono, ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Yang ketiga, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau disingkat HAKLI. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Yang keempat, Slamet Riyadi. Ilmu kesehatan lingkungan adalah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologi dengan tujuan membina dan meningkatkan derajat kesehatan maupun kehidupan sehat yang optimal. Nah, itulah pengertian dari kesehatan lingkungan dari beberapa ahli. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang apa tujuan dari kesehatan lingkungan. Yang pertama, untuk melakukan koreksi atau memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Lalu yang kedua, untuk mencegah, mengefisienkan, mengatur berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia serta untuk menghindarkan dari penyakit. Tujuan dari pemeliharaan kesehatan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Penamaan tumbuhan yang banyak pada lahan kosong akan bermanfaat dalam mengurangi terjadinya pemanasan global. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup dan kegiatan-kegiatan industri diserap oleh tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan merupakan gas yang bermanfaat bagi makhluk hidup
terutama manusia untuk bernapas. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi kegiatan dasar untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu yang pertama, membersihkan sampah organik. Nah, apa sih itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai oleh pengurai atau dekomposer di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam-dalam sampah organik tersebut. Yang kedua, sampah non-organik. Nah, sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat dihancurkan atau dimakan oleh zat. Biasanya hanya dapat didaur ulang dengan langkah 3R: reduce, reuse, dan recycle. Nah, itulah beberapa tujuan dari pemeliharaan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, manfaat kesehatan lingkungan. Ada beberapa manfaat dari kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Kalau kita rajin pangkal pandai, maka bersih pangkal sehat. Jadi menjaga kebersihan lingkungan sekitar sama dengan menjaga kesehatan tubuh. Menurut Kesehatan Kementerian, menjaga kebersihan lingkungan seperti tempat tinggal, sekolah, rumah ibadah, maka masyarakat dapat terhindar dari penyakit demam berdarah dan hepatitis serta penyakit lainnya. Dengan belajar kesehatan lingkungan, kita dapat mengetahui bagaimana keadaan lingkungan yang baik dapat mendukung derajat kesehatan manusia. Yang kedua, berkaitan dengan kesehatan mental. Ternyata tidak hanya kesehatan fisik, lingkungan yang sehat juga berkaitan dengan kesehatan mental. Berdasarkan beberapa penelitian, menghabiskan banyak waktu di lingkungan di ruang terbuka dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan dan depresi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman ditinggali. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan yang bersih akan membuat kalian lebih nyaman untuk tinggal dan menetap dalam waktu yang lama. Secara umum, rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kebutuhan fisiologis. Apa itu fisiologis? Itu pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup dan terhindar dari gangguan. Dan kebutuhan psikologis, privasi yang cukup dan komunikasi yang sehat. Kita bisa memproteksi lingkungan agar tetap terjaga kualitasnya. Nah, itulah beberapa manfaat dari kesehatan lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian UKS. Apa sih itu UKS? Nah, jadi UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan pokok yang dijalankan di sekolah dengan peserta didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama mulai dari TK sampai SMA, dengan tujuan membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, sehingga tercapai keadaan kesehatan anak sebaik-baiknya sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah setinggi-tingginya. Nah, apakah UKS ini hanya untuk di sekolah-sekolah? Nah, baik. Jadi, UKS ini secara umum dirancang untuk lingkungan sekolah karena tujuannya adalah meningkatkan kesehatan siswa, guru, dan seluruh komunitas sekolah. Namun, prinsip dan program UKS sebenarnya dapat diterapkan di luar sekolah dengan beberapa penyesuaian tergantung pada tujuan dan target sasarannya. Ada beberapa contoh yang di luar sekolah. Pertama, pesantren atau lembaga pendidikan non-formal.
Program kesehatan yang mirip dengan UKS sering diterapkan di pesantren atau lembaga pendidikan non-formal lainnya untuk menjaga kesehatan santri atau peserta didik. Yang kedua, komunitas pemuda atau kelompok masyarakat. Program berbasis kesehatan yang serupa dapat dilakukan di komunitas untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial anggota masyarakat. Yang ketiga, tempat kerja atau UKK, usaha kesehatan kerja. UKK adalah adaptasi konsep UKS untuk menjaga kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Persamaan prinsip, pendidikan kesehatan, edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan seperti pemeriksaan dasar, pembinaan lingkungan sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Jadi, meskipun UKS lebih dikenal di sekolah, prinsipnya dapat disesuaikan untuk berbagai konteks lain di masyarakat. Nah, apa sih tujuan dari UKS? Tujuan dari UKS adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, guru, dan seluruh komunitas sekolah sehingga tercipta generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Secara spesifik, tujuan UKS meliputi yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, memberikan pendidikan kesehatan kepada siswa untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Yang kedua, meningkatkan status kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa agar mereka dapat belajar secara optimal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat, membentuk lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan mendukung kesehatan. Yang keempat, mendorong partisipasi dalam perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan siswa menerapkan perilaku hidup sehat seperti menjaga kebersihan, mengonsumsi makan bergizi, dan olahraga yang teratur. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan penyakit, memberikan layanan kesehatan dasar dan pencegahan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi tentang bahaya penyakit. Yang keenam, membentuk karakter dan kemandirian, membentuk generasi muda yang bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Ketujuh, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, mencegah dan mengurangi risiko sakit atau kematian dini akibat penyakit yang dapat dicegah seperti infeksi atau masalah gizi. Dengan kata lain, UKS tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sosial, dan lingkungan untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik. Menurut Mu'rifah dan Wibowo pada tahun 1992, tujuan UKS ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Tujuan umum UKS secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat yang memungkinkan pertumbuhan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Tujuan khususnya yaitu adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah dan perguruan agama di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sehat baik dalam arti fisik, mental, sosial maupun lingkungan. Ketiga, memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan kebiasaan merokok serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya. Setelah tujuan dari UKS, adapun fungsi
dari UKS, yaitu yang pertama, pemeriksaan kesehatan umum kepada murid dan warga sekolah. Yang kedua, pencegahan penyakit menular, misalnya penyuluhan tentang gejala penyakit dan pemberian masker. Yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. UKS bisa menjadi tempat pertolongan sementara untuk tindakan medis sebelum bantuan dari rumah sakit atau puskesmas. Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan seperti sanitasi yang baik, kebersihan, dan akses air bersih. Keempat, pengembangan perilaku sehat, membentuk kebiasaan sehat sejak dini seperti mencuci tangan, menjaga pola makan, bergizi, dan rutin berolahraga. Selanjutnya, manfaat dari UKS. Bagi siswa, manfaat UKS yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, mendukung pertumbuhan fisik dan mental yang optimal, mengurangi risiko penyakit melalui edukasi dan pencegahan, meningkatkan konsentrasi belajar karena tubuh lebih sehat. Bagi guru, mendapatkan lingkungan kerja yang lebih sehat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan untuk mendukung pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi lingkungan sekolah, terwujudnya sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman, mengurangi penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah. Bagi orang tua dan masyarakat, membantu menanamkan kebiasaan hidup sehat pada anak-anak sejak dini yang dapat diterapkan di rumah dan masyarakat. Bagi pemerintah, mendukung program nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi beban layanan kesehatan melalui pencegahan penyakit di usia dini. Adapun manfaat secara umum yaitu meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, membantu pencegahan wabah dan penularan penyakit. Yang keempat, membantu membina jiwa sosial. Yang kelima, membantu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang keenam, membantu meningkatkan kemampuan anggota keluarga. Dan yang ketujuh, membantu mendorong terbentuknya perilaku hidup sehat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan bahwa keduanya berperan penting dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Kesehatan lingkungan berfokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi populasi umum, sedangkan UKS lebih spesifik pada lingkungan sekolah untuk membentuk perilaku sehat di kalangan siswa. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, itulah materi yang bisa saya paparkan. Jika ada yang tidak dipahami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam membahas tentang materi kesehatan sekolah ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.